Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Saat ini kita akan belajar fisika di materi termodinamika. Termodinamika berkaitan dengan proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Hukum termodinamika terdiri atas 4 hukum. Yang pertama adalah hukum nol termodinamika. Hukum nol termodinamika menyatakan bahwa jika dua buah sistem yang terpisah berada dalam kesetimbangan ternal, dengan sistem yang lain atau sistem yang ketiga. Maka kedua sistem tersebut juga berada dalam kesetimbangan ternal. Yang kedua adalah hukum 1 termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa perubahan energi internal suatu sistem sama dengan kalor yang diberikan pada sistem itu dikurangi usaha yang dilakukan sistem. Dapat ditulis rumusnya itu delta U sama dengan Q dikurang W. Di mana delta U-nya itu adalah perubahan energi dalam satuannya itu adalah joule. Q itu kalor yang diterima, satuannya adalah joule. Sedangkan W itu adalah usaha, satuannya joule. Yang perlu kita ingat di sini adalah
Jika delta U-nya itu negatif, berarti energi dalamnya itu berkurang. Dan jika delta U-nya itu positif, berarti energi dalamnya bertambah. Nah, kalau kalornya itu bernilai positif, jika sistemnya itu menerima kalor. Kalornya itu bernilai negatif jika sistem melepas kalor. Nah, usaha bernilai positif jika sistem melakukan kerja. Dan usaha bernilai negatif jika sistemnya itu menerima kerja. Hukum satu termodinamika dapat juga dinyatakan sebagai kalor. Ketika diberikan pada sistem, sebagian kalor yang diberikan itu digunakan untuk menaikkan energi dalam sistem sebesar delta U. Sedangkan sisanya keluar dari sistem ketika sistem itu melakukan usaha W terhadap lingkungannya. Jadi dapat dibuat rumus Q sama dengan delta U ditambah W. Hukum satu termodinamika banyak digunakan dalam analisis mesin-mesin yang melibatkan proses-proses termodinamika. Nah, di sini bisa kita lihat proses-proses dari termodinamika tersebut. Nanti akan kita bahas 4 bagian. Yang pertama adalah proses isotermik. Proses isotermik adalah proses perubahan keadaan gas yang berlangsung pada suhu tetap. Jadi rumusnya di sini adalah P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, dapat kita lihat grafiknya itu. Di sini dia grafiknya berbentuk hiperbola. Nah, untuk rumus W-nya di sini nanti dia berbeda sendiri ya dari ketiga yang lainnya. Jadi di sini rumusnya adalah W sama dengan nRT ln V2 per V1. Jadi di sini V-nya itu adalah volume ya. Dan ingat, kalau dia di materi ini suhunya itu harus diubah ke Kelvin. Jadi di sini juga delta U-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena berlangsung dalam suhu konstan dan tidak terjadi perubahan energi dalam.
Dan Q-nya itu sama dengan W. Yang kedua adalah proses isokorik. Proses isokorik adalah proses perubahan keadaan gas yang berlangsung pada volume tetap. Rumusnya di situ adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan grafiknya itu bisa kita lihat di sebelah kanan. Dia berupa garis lurus vertikal yang menunjukkan tidak terjadi perubahan volume. Dan rumus W-nya sama dengan 0. Delta U-nya sama dengan 3/2 nRT. Dan Q-nya sama dengan delta U. Yang ketiga adalah proses isobarik. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan gas yang berlangsung pada tekanan tetap. Rumusnya di situ adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi grafiknya itu adalah di sini dia berupa garis horizontal yang menunjukkan tidak berubahnya tekanan. Dan rumus W-nya itu sama dengan P dikali delta V, di mana P dikali V2 dikurang V1. Dan rumus delta U-nya sama dengan 3/2 nRT. Nah, ini dia sama seperti isokorik ya. Dan rumus Q-nya sama dengan W ditambah delta U. Yang keempat adalah proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses keadaan gas yang tidak terjadi aliran kalor dari ataupun ke dalam sistem gas. Nah, di adiabatik ini berbeda semua ya, tidak ada yang sama. Jadi di sini dia langsung menggunakan rumus gas ideal, di mana rumusnya adalah P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Nah, di sini bisa kita lihat grafiknya. Grafiknya itu mirip seperti isotermik, tetapi lebih curam. Dalam adiabatik ini diberitahu tentang tetapan Laplace, yaitu adalah gamanya. Jadi menggunakan rumus P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. Dan di sini delta U-nya itu adalah 3/2 nRT. Dan rumus Q-nya sama dengan 0. Dan di sini W-nya itu adalah minus 3/2 nRT. Kenapa dia minus? Nah, di sini bisa kita lihat kalau dia kan tadi
Q-nya itu sama dengan W ditambah delta U. Jadi istilahnya kalau Q-nya itu sama dengan 0, maka W-nya itu sama dengan minus delta U. Jadi makanya tadi di sini dia bernilai negatif. Supaya lebih gampang kita menghafal rumus-rumus yang tadi, dapat kita buat dia di dalam tabel. Yang pertama itu adalah isobarik, di mana usahanya itu W sama dengan P delta V. Kalau perubahan energi dalamnya itu delta U sama dengan 3/2 nRT. Dan hukum satu termonya itu Q sama dengan W ditambah delta U. Jadi kita tinggal masukkan rumus yang tadi yang sudah kita bahas ya sebelumnya. Kita masukkan ke dalam tabel ini. Rumus isokorek itu di usaha W sama dengan 0. Dan di perubahan energi dalamnya itu delta U sama dengan 3/2 nRT. Dan di hukum satu termonya itu Q sama dengan delta U. Yang ketiga itu isotermik. Rumus usahanya itu W sama dengan nRT ln V2/V1. Dan perubahan energi dalamnya itu delta U sama dengan 0. Dan hukum satu termonya itu Q sama dengan W. Dan yang terakhir adalah adiabatik. Kalau rumus usahanya itu W sama dengan min 3/2 nRT. Di perubahan energi dalamnya itu delta U sama dengan 3/2 nRT. Dan hukum satu termodinamikanya I sama dengan 0. Yang ketiga adalah hukum 2 termodinamika. Hukum kedua termodinamika tentang entropi menyatakan bahwa total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Jadi dapat dirumuskan itu delta S sama dengan Q/T, di mana delta S-nya itu adalah perubahan entropi. Rumusnya Joule atau Kelvin. Q-nya itu adalah kalor, satuannya Joule. Dan T-nya itu adalah suhu, satuannya Kelvin. Yang keempat adalah hukum 3 termodinamika. Nah, hukum 3 termodinamika ini adalah nol mutlak tidak dapat diraih dengan semua prosedur. Dalam sejumlah langkah yang terbatas.
Nol mutlak hanya dapat didekati. Tetapi tidak akan pernah dicapai. Supaya lebih paham, kita lihat contoh soal berikut. Sebanyak 0,5 mol gas di dalam ruang tertutup mengalami kompresi adiabatik. Sehingga suhunya berubah dari 27 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Tentukan usaha yang terjadi. Dalam proses adiabatik tersebut, jika diketahui tetapan gas umum, R-nya itu sama dengan (8,31 Joule per mol dikali Kelvin). Dari soal, diketahui adalah N-nya itu 0,5 mol. T0-nya itu 27 derajat Celcius, jadi kita ubah ke Kelvin, dia menjadi 300 Kelvin. Karena 27 ditambah 273 Kelvin. Dan T-nya itu 40 derajat Celcius. Kita ubah juga dia ke Kelvin. Jadi hasilnya adalah 313 Kelvin. Dan yang terakhir R-nya itu 8,31 Joule per mol dikali Kelvin. Ditanya adalah W-nya. Jadi rumusnya itu kita menggunakan yang W sama dengan minus 3/2 nRT atau nR delta T. Jadi langsung kita jabarkan aja. Minus 3/2 dikali N-nya itu tadi 0,5 dikali 8,31 dikali 313 dikurang 300. Sama dengan minus 3/2 dikali 0,5 dikali 8,31 dikali 13. Jadi hasilnya itu adalah minus 81,0 Joule. Usaha bernilai negatif berarti sistem menerima kerja dari luar. Bisa ya dipahami materi kita kali ini? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.